Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari, jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bakteri tahan asam untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Apa itu BTA? BTA merupakan sejenis bakteri yang telah dilakukan proses pewarnaan dengan berbagai jenis zat warna secara permanen dan memiliki sifat yang asam. Contohnya, Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC dan Mycobacterium leprae penyebab kusta. Bakteri tahan asam juga dapat dikatakan sebagai bakteri yang memiliki kandungan lemak sangat tebal, sehingga dalam pewarnaannya tidak dapat dipengaruhi oleh reaksi pewarnaan lainnya. Ini adalah cara penularan penyakit tuberkulosis atau TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan suatu otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Ini adalah bagaimana cara mengeluarkan dahak yang baik. Pemeriksaan TB yang baik diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun, untuk mencegah virus TB tersebar, ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pasien sebaiknya mengeluarkan dahak sambil berdiri. Pemeriksaan dahak baik jika dilakukan di tempat yang terbuka atau yang memiliki jendela yang cukup lebar. Hal ini untuk mencegah penularan kuman TB pada lingkungan. Kuman TB akan mati oleh sinar matahari langsung. Pasien harus berkumur terlebih dahulu agar mulut bersih dari sisa makanan. Siapkan wadah atau pot dahak yang telah disediakan oleh rumah sakit atau puskesmas. Untuk mengeluarkan dahak, tarik napas dalam-dalam kemudian tahan beberapa saat, kemudian batukan dahak ke dalam wadah atau pot yang telah disediakan. Pastikan tidak ada dahak yang jatuh atau keluar dari pot. Pastikan jumlahnya cukup banyak, minimal 1 ml, agar bisa dilakukan pemeriksaan TB dengan baik. Warna dahak yang bagus dan normal adalah kuning kehijauan, atau kuning kecoklatan. Jika bening, maka itu adalah air liur. Tutup wadah atau pot dengan rapat dan serahkan kepada petugas kesehatan di hari yang sama. Jika dahak tidak dapat keluar atau Anda mengalami kesulitan, coba lakukan di rumah saat bangun di pagi hari. Jangan ragu untuk bertanya dan menceritakan kesulitan Anda kepada petugas kesehatan. Ini adalah bagaimana cara pewarnaan BTA dengan menggunakan metode Ziehl-Neelsen. BTA. Pewarnaan BTA yang akan kita lakukan menggunakan metode pewarnaan Ziehl-Neelsen atau ZN dan digunakan untuk mendiagnosa penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis atau disingkat dengan TBC atau TB merupakan penyakit saluran pernapasan di bagian paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosa. Diagnosa tuberkulosis biasanya ditegakkan dengan penemuan bakteri Mycobacterium tuberculosa pada sputum. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini, kita menggunakan sputum atau dahak pasien sebagai sampel pemeriksaan. Langkah pertama, pembuatan
menyiapkan preparat, kita siapkan objek gas, kemudian difiksasi secara pemanasan, selanjutnya diberi tanda dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Kemudian kita ambil seputung pasien menggunakan lidi dan diletakkan pada objek gelas dengan cara dispiralkan. Jadi dibentuk lingkaran-lingkaran kecil supaya sputum menempel pada objek gelas. Sputum diratakan memenuhi tanda yang sudah kita buat tadi. Setelah merata, lidi disterilkan dengan cara ditusukkan pada pasir alkohol yang telah disiapkan. Selanjutnya, objek gelas dipanaskan di atas api sampai preparat benar-benar kering. Kemudian, kita siap untuk melakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Preparat BTA yang bagus, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, sehingga nanti cat juga bisa masuk atau menempel dengan baik. Pewarnaan Ziehl-Neelsen merupakan pewarnaan diferensial yang digunakan untuk bakteri-bakteri yang tahan terhadap asam. Pewarnaan Ziehl-Neelsen terdiri dari 3 cat, yaitu Ziehl-Neelsen A yang berisi karbofluksin, kemudian Ziehl-Neelsen B yang berisi asam alkohol, lalu Ziehl-Neelsen C yang berisi methylene blue. Letakkan preparat pada jembatan pengecatan, kemudian genangi dengan Ziehl-Neelsen A sampai penuh. Kemudian, bagian bawah preparat kita panaskan sampai keluar asap, lalu jauhkan api dan lakukan selama 5 menit. Jadi ketika uap sudah keluar, kita jauhkan api. Setelah uapnya hilang, kita panaskan lagi. Demikian seterusnya pemanasan ini dilakukan selama 5 menit. Kenapa harus dilakukan pemanasan? Karena bakteri Mycobacterium tuberculosa memiliki lapisan lemak, lapisan lilin yang tebal yang melindungi tubuhnya sehingga cat tidak bisa masuk. Supaya cat ini bisa masuk, maka kita harus memanaskan sehingga nanti lapisan lilinnya ini terbuka dan cat ZNA yang berisi karbofluksin yang berwarna merah bisa masuk ke dalam tubuh bakteri tahan asam atau bakteri Mycobacterium tuberculosa tadi. Setelah 5 menit, buang cat, kemudian cuci dengan air mengalir. Selanjutnya kita genangi dengan ZNB yang berisi asam alkohol sampai preparatnya bersih ya, jadi tidak ada lagi sisa cat yang ada di preparat.
lalu cuci dengan air mengalir sampai bersih. Selanjutnya digenangi dengan ZNC yang berisi methylene blue, warnanya biru, dan kita tunggu selama 20-30 detik. Saat preparat sudah selesai dipanaskan, kemudian ditambahkan dengan asam alkohol, maka lapisan lilinnya akan menutup kembali sehingga ketika preparat ini ditambahkan dengan ZNC atau methylene blue, maka yang menyerap methylene blue adalah bakteri tidak tahan asam. Oleh karena itu, hasil dari pewarnaan ini nanti bakteri tidak tahan asamnya akan berwarna biru, sedangkan bakteri tahan asam akan berwarna merah. Kemudian buang cat, lalu cuci dengan air mengalir dan kita kering anginkan, lalu kita amati di bawah mikroskop pada lensa okuler 10 kali dan objektif 100 kali sehingga perbesarannya 1000 kali. Jangan lupa ditambah minyak imersi supaya bakteri nampak jelas. Dalam perbesaran 1000 kali akan nampak hasil seperti ini. Jadi bakteri tahan asam yang berwarna merah, bentuknya batang. Susunan bakteri ada yang bergerombol, ada yang berderet. Sedangkan yang berwarna biru adalah bakteri tidak tahan asam. Dalam menentukan diagnosa tuberkulosis, pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam ini dilihat dalam 100 lapang pandang. Dengan interpretasi hasil, jika dalam 100 lapang pandang tidak ditemukan BTA, maka dikatakan negatif. Jika dalam 100 lapang pandang ditemukan 1-9 BTA, maka dicatat hasilnya. Jika dalam 100 lapang pandang ditemukan 10-99 BTA, maka dikatakan positif 1. Jika dalam 1 lapang pandang ditemukan 1-10 BTA, maka dikatakan positif 2. Pemeriksaan cukup dilakukan dalam 50 lapang pandang. Dan jika dalam 1 lapang pandang ditemukan lebih dari 10 BTA, maka dikatakan positif 3. Itulah penjelasan mengenai bakteri tahan asam dari metode Zillner hingga interpretasi hasil. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.